Ujian Promosi Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Senin 16 Juni 2025. Ketua Sidang, Direktur Pasca Sarjana, Promotor, Kopromotor, Dewan Penguji, memasuki ruangan. Hadirin disilahkan berdiri. Direktur Pasca Sarjana mengambil tempat di depan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Doa pembukaan dipimpin oleh Dr. Armin Sukri, Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada acara ini kami akan menyelenggarakan ujian promosi bagi para promovendus yang telah menjalani proses pendidikan mereka di tingkat doktoral. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin dan menuntun, memberikan hikmat sehingga ujian hari ini boleh berlangsung dengan baik. Berikan hikmat ketika mereka mempresentasikan, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji.
Juga Tuhan berkati para penguji yang mengambil bagian, kiranya juga dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan, memajukan penelitian-penelitian sehingga boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan seluruh proses ujian hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin disilahkan duduk. Kata sambutan oleh Direktur Pasca Sarjana Dr. Robi Panggara, MTH. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Shalom semuanya. Ini acara besar, acara sukacita, dan tentu kita semua senang bisa hadir di acara ujian promosi doktoral Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar. Dan untuk itu tentu kami senang menyambut Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pengurus yayasan yang juga boleh hadir dalam acara ini, Ibu Agatha Mary Chandra, SE MSc. Juga yang kami hormati tentunya seluruh Dewan Penguji yang berkenan hadir baik secara on-site maupun secara virtual, dan juga memberikan waktunya untuk acara ujian promosi doktoral ini. Yang kami hormati pimpinan dari gereja-gereja, lembaga-lembaga yang hadir dalam rangka promosi doktoral bagi beberapa promovendus, promovenda, mahasiswa-mahasiswi S3 dari institusi, lembaga, atau dari gereja di mana mereka melayani, yang hadir baik on-site maupun juga secara online atau virtual. Segenap rekan-rekan dari gereja sahabat, gereja di kota ini, hamba Tuhan yang juga berkenan hadir, segenap hadirin, dan tentu yang juga sangat kami banggakan adalah para promovendus, promovenda yang sampai di titik ini setelah perjuangan yang tentu tidak sama semua masa perjuangannya, tapi kita sebut saja perjuangan yang berat gitu ya, tapi mungkin ada yang merasa ringan juga, ya baguslah. Tentu saya juga menyambut semua keluarga dari promovenda, promovendus. Selamat datang di kampus dari dukungan keluarga, dukungan lembaga, dukungan institusi. Dalam hal ini juga organisasi, ada gereja, ada sekolah-sekolah teologi lainnya, instansi lainnya yang boleh mendukung studi mereka hingga bisa sampai di tahap ini. Segenap dosen dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar yang juga berkenan hadir dalam acara ini, yang juga kami hormati, terima kasih waktunya Bapak Ibu semua boleh hadir juga memberi dukungan kepada segenap promovenda dan juga promovendus yang kita akan promosikan lewat acara ini. Dan dengan ini maka kami dengan bangga membuka acara ini, dan kiranya Bapak Ibu boleh mengikuti sesi demi sesi. Ini cukup panjang Bapak Ibu, saking panjangnya tidak selesai hari ini, bahkan bersambung besok. Ya, jadi 2 hari ujian promosi ini
Tapi ini juga menjadi sebuah kebanggaan kami tersendiri, sekaligus menjadi informasi kepada yayasan, karena biasanya kita promosi itu 2-3 orang. Kali ini berbeda karena 7 orang. 9 orang ya, 9 orang. Kali ini berbeda karena 9 orang. Dan itu adalah promosi pertama yang terbanyak. Ya. Ini ujian promosi pertama yang terbanyak, dan kita berharap bahwa rekan-rekan, kawan seperjuangan, oh ya, mungkin ada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa program doktoral, ya, baik yang hadir on-site juga maupun yang hadir secara virtual, oke. Tentu selamat datang juga, senang menyambut kehadirannya, dan sekaligus acara ini menjadi sebuah motivasi juga tentunya bagi rekan-rekan yang masih dalam perjuangan, bahwa ya, dalam perjuangan itu semua perjuangan ada akhirnya, gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa menyebutnya sebagai badai, kadang orang bilang badai itu pasti berlalu. Ada waktu badai tapi pasti berlalu. Nah, andai kata ada yang merasa bahwa ini badainya, nah, tentu kalau mau tanyakanlah kepada promovenda bagaimana mereka merasakan gelombangnya, begitu ya, dalam masa perjuangan itu. Tapi akhirnya plong juga, akhirnya selesai juga. Kepada promotor kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak, karena sudah berjuang bersama semua promovenda dalam menyelesaikan karya ilmiah, termasuk semua dosen penguji sejak seminar judul, ujian proposal, ujian hasil disertasi, sampai kepada masa ini. Sehingga kerja keras Bapak Ibu semua, para dosen, juga karyawan-karyawati, atas keberhasilan para promovenda hari ini tak lepas dari kinerja kita semua. Untuk itu, atas nama Dirpasca saya sampaikan terima kasih banyak untuk kerjasama tim, semua rekan kerja dari unsur Civitas yang dalam hal ini memberikan kontribusi terbaiknya untuk menyaksikan acara hari ini. Demikian sambutan singkat saya kepada semuanya, dan dengan ini acara ujian promosi doktoral Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar kita buka. Tuhan Yesus memberkati. Ujian promosi. Ujian promosi doktor dipimpin oleh Ketua Sidang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kita langsung memasuki acara inti kita, yaitu ujian promosi doktoral. Dan saya bacakan berita acara untuk yang pertama. Hari ini Senin, 16 Juni 2025. Kalau menurut waktu sekarang pukul 9.14 WITA, bertempat di Gedung Chapel STFT Jafrey Makassar, diadakan ujian promosi disertasi untuk promovenda mahasiswi atas nama Johanna Beatrice Tumbol, NPM 2001610992. Program Doktor Teologi, konsentrasi mayor Teologi Praktika, konsentrasi minor Teologi Praktika, dengan judul disertasi pengembangan model contextual teaching and learning berbasis basic needs dengan video untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat
Teologia Jeffrey Makassar. Saya persilakan kepada Promovenda Johanna Beatrice Tumbol untuk mengambil tempat di depan. Dengan komposisi penguji, ketika saya membacakan nama-nama Dewan Penguji, saya persilakan para Dewan Penguji untuk mengambil tempat sebagaimana yang telah disediakan. Pertama, Dr. Robi Panggara MTH selaku penguji dan merangkap ketua. Yang kedua, Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Weisman M.Hum. Yang ketiga, Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Yang keempat, hadir secara virtual, Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Maidiantius Tanyit MTH selaku penguji promotor. Yang kelima, yang terakhir, Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rienhana MTH selaku penguji ko-promotor. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dengan ini saya mempersilakan kepada Promovenda Johanna Beatrice Tumbol untuk menyampaikan ringkasan disertasinya dalam waktu 5-7 menit. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan TH J. Weisman M.Hum selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Bapak Dr. Maidiantius Tanyit MTH selaku penguji promotor. Yang saya hormati, Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rienhana MTH selaku penguji kopromotor. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para tamu undangan, keluarga yang sempat hadir di sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Kontekstual Teaching and Learning yang berbasis basic needs dengan video untuk meningkatkan literasi informasi mahasiswa STFT Jeffrey Makassar. Sebelum presentasi ini, saya terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae saya, nama Johanna Beatrice Tumbol, tempat tanggal lahir Matungkas 14 Oktober 1972, jenjang pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1997, S2 Teologi di STFT Jeffrey Makassar pada tahun 2003, kemudian S2 Konsentrasi Konseling di STFT Jeffrey Makassar pada tahun 2020. Dan saat ini ada di posisi ujian promosi untuk doktoral
Teologi Praktika di STFT Jeffrey Makassar. Jenjang karir, pertama sekretaris di Michigan College Manado tahun 97 sampai 2000, sekretaris pasca sarjana STFT Jeffrey Makassar 2006 sampai 2016, kepala unit perpustakaan STFT Jeffrey Makassar 2016 sampai sekarang, dan dosen di STFT Jeffrey Makassar sampai sekarang. Sekali lagi, inilah judul dari disertasi saya, yaitu pengembangan model kontekstual teaching and learning berbasis basic needs dengan video untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa STFT Jeffrey Makassar. Promotor saya, Dr. Maidiantus Tanyit MTH, dan kopromotor Dr. Sarce Rianhana MTH. Di era digital ini, mahasiswa memiliki akses yang luas kepada berbagai sumber akademik mereka. Tetapi kenyataannya tidak disertai dengan kemampuan mereka memilah dan mengevaluasi sumber-sumber tersebut. Nah, penelitian awal saya kepada 31 dosen di 20 kampus, itu pada tahun 2021, setelah saya menyelesaikan proses belajar, 20 kampus ini dan 30 dosen ini adalah rekan-rekan kuliah di S3. Di sana saya menemukan bahwa mahasiswa di kampus mereka itu memiliki kemampuan penelusuran, penguasaan teknologi informasi yang rendah, penalaran konsep, membaca dan menulis juga masih rendah, evaluasi sumber masih rendah, dan cenderung copy paste dari internet. Dan fakta di kampus ST Jeffrey, itu di kampus ini diadakan workshop literasi informasi, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit mahasiswa yang ikut karena mereka tidak memahami kebutuhan mereka akan literasi informasi. Fakta yang lain adalah literasi informasi belum menjadi mata kuliah di kampus ini, belum menjadi mata kuliah dasar umum, dan dari beberapa wawancara dengan dosen, dosen mengeluh mengenai tugas-tugas mahasiswa yang tidak sesuai dengan standar akademik yang dimaksud. Nah, apa solusi dari permasalahan ini? Nah, solusinya adalah yang kami tawarkan atau saya tawarkan adalah pembelajaran literasi informasi terintegrasi dengan mata kuliah supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak belajar literasi informasi, karena kalau saya mengadakan atau kami perpustakaan mengadakan workshop, makanya sedikit yang datang. Jadi kita buat pengkondisian bahwa ini harus dilakukan integrasi dengan mata kuliah. Yang kedua adalah pengembangan model contextual teaching and learning berbasis basic needs dengan video. Nah, selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini, karena ini merupakan penelitian pengembangan, maka yang pertama akan mempertanyakan validitas model pengembangan itu, yang kedua mempertanyakan kepraktisan model itu, dan yang ketiga mempertanyakan keefektifan model pengembangan tersebut. Sedangkan tujuan penelitian adalah menjawab ketiga rumusan masalah ini, yaitu validitas model, kepraktisan model, dan keefektifan model. Nah, adapun teori yang mendasari pengembangan model CTL berbasis basic needs dengan video untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa, yaitu dimulai dengan dasar Alkitabiah, yaitu model pengajaran Yesus. Di mana Yesus sudah mempraktekkan model kontekstual teaching and learning ini ketika masa pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Yesus bergantung kepada Allah sebagai Bapa. Itu menandakan bahwa kita juga sebagai dosen harus memiliki relasi spiritual yang dalam dengan Allah, karena dasar firman Tuhan mengatakan
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan seterusnya. Kemudian dasar yang kedua yaitu dasar teori CTL atau Contextual Teaching and Learning dari Elaine Johnson yang terdiri dari 8 komponen. Sebentar saya akan deskripsikan itu. Kemudian dasar yang berikut adalah Basic Needs dari teori Abraham Maslow. Kemudian kognitivisme dan konstruktivisme dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kemudian teori behaviorisme dari B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Dan juga media pembelajaran video, dan juga literasi informasi dari ACR, Association College and Research Library atau ACRL. Dan inilah yang menjadi landasan teori dari penelitian ini. Nah, pengembangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengembangan teori CTL dari Elaine Johnson yang memiliki 8 komponen, di mana komponen pertama adalah membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, yang kedua melakukan pekerjaan yang berarti, yang ketiga melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, keempat bekerja sama, kelima berpikir kritis dan kreatif, keenam membantu individu untuk bertumbuh dan berkembang, ketujuh mencapai standar yang tinggi, kedelapan menggunakan penilaian atau assessment yang autentik. Nah, apa yang dikembangkan dari teori ini? Yang dikembangkan yaitu komponen yang ke-9 adalah menumbuhkan kebutuhan. Karena ini adalah suatu yang penting untuk menaikkan minat atau motivasi mahasiswa dalam belajar. Nah, pengembangan model CTL ini mengembangkan 8 komponen dari Elaine Johnson ini menjadi 9 komponen seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk memfasilitasi pengembangan ini, saya mengintegrasikan 3 model besar, yaitu direct instruction atau instruction learning, kemudian problem based learning atau PBL, kemudian cooperative learning di dalam sintaks, agar supaya 9 komponen ini bisa hadir dan terlaksana di dalam pembelajaran. Jadi sekali lagi, integrasi dari direct instruction, cooperative learning, dan problem based learning. Direct instruction itu memfasilitasi dosen untuk memberikan informasi secara terstruktur, memberikan tugas, mengajar materi literasi informasi, dan juga mempresentasikannya. Sedangkan cooperative learning memfasilitasi dosen untuk melakukan diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Kemudian problem based learning memfasilitasi dosen untuk memberikan tugas dalam rangka pemecahan masalah. Jadi 3 model besar ini diintegrasikan sebagai dasar untuk bisa memberikan adaptasi dari 8 komponen menjadi 9 komponen CTL. Dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan kebutuhan literasi informasi. Dan ini teori dari ACRL, yaitu standar informasi yang pertama adalah menetapkan kebutuhan informasi, yang kedua mengakses informasi, ketiga mengevaluasi informasi, keempat menggunakan informasi, dan kelima memahami penggunaan informasi secara etis dan legal. Ada tambahan waktu 5 menit, silakan dipakai. Oke, terima kasih. Metode yang digunakan adalah metode penelitian R&D dari 3 rajan. Yang pertama adalah define, yang kedua design, yang ketiga develop, dan yang keempat dissemination. Nah, penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap define, yaitu di mana peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dengan membuat satu instrumen penelitian berupa angket kepada 30 mahasiswa dan 11 dosen dengan wawancara 2 dosen untuk bisa mendapatkan definisi masalah tentang literasi informasi mahasiswa,
kebutuhan pengembangan model pembelajaran, dan merumuskan tujuan karakteristik produk yang dibutuhkan atau yang akan dikembangkan. Dan setelah itu, peneliti melakukan desain, dan desain yang dilakukan adalah desain produk dalam bentuk buku model, buku ajar, di dalamnya ada RPS, RPP, video pembelajaran, LKM, evaluasi, dan juga instrumen-instrumen validasi. Dan ini menghasilkan buku model, buku ajar yang bisa saudara barcode di sini ya. Ini ada, bisa saya tunjukkan. Dan setelah itu, di tahap develop, peneliti melakukan uji coba ahli, jadi divalidasi oleh 2 orang ahli, kemudian ada revisi desain, kemudian untuk melihat kepraktisan model dilakukan uji coba produk di 4 kelas, dan setelah itu ada revisi produk oleh observer, ada beberapa dosen observer yang mengobservasi uji coba produk ini, dan terakhir adalah analisis peningkatan kemampuan literasi informasi mahasiswa melalui uji keefektifan untuk melihat apakah intervensi literasi informasi ini sebelum dilakukan, apakah tingkat literasi informasi mahasiswa itu di peringkat mana, setelah ada intervensi, apakah kemampuan literasi informasi mereka itu meningkat atau seperti apa. Dan hasilnya, pada uji coba ahli, skor yang diperoleh valid di skor 3,49, sedangkan di uji kepraktisan dinyatakan praktis dengan keterlaksanaan 96,67%, dan di uji efektivitas mendapatkan tingkat kemampuan efektif di 114,6%. Dan ini menghasilkan produk final, dan produk final ini berupa buku ajar dan buku model, dan juga video, dan terakhir ini sudah ada ISBN, sudah terbit ISBN untuk buku ajar, dan juga ISBN untuk buku model. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Promovenda Johanna Beatrice Tumbol. Kita lanjut dengan sesi pertanyaan dari para Dewan Penguji. Saya persilakan pertama kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M. Hum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ketua Sidang. Ya, kepada Promovenda, pada saran, ya, di situ ada banyak yang disampaikan untuk dosen ya. Ya, yaitu mengembangkan kurikulum, implementasi sistem modular, pembelajaran berbasis proyek, evaluasi pembaruan kurikulum, ya. Kemudian juga mengembangkan keterampilan menerapkan model CTL berbasis needs video, ya. Ya, sementara kita tahu ya dosen juga ya banyak tugasnya ya, selain mengajar ada penelitian, ada PKM, mengumpulkan berkas untuk jabatan fungsional, juga untuk sertifikasi, untuk BKD, ya. Jadi panitia juga, penerimaan mahasiswa baru, panitia Natal, panitia wisuda, juga promosi ya, cari mahasiswa juga ya. Ya. Tambah lagi jabatan ya. Ya, ketua, waket, kaprodi, penjaminan mutu, ya. Urus akreditasi lagi ya. Jadi cukup banyak ya. Nah, apakah dengan produk dari penelitian ini ya, untuk bisa mengurangi ya, sarannya saja sudah banyak, tambah lagi tugasnya lagi lebih banyak lagi ya.
Jadi apa dari produk ini yang bisa menolong para dosen itu, ya apakah lebih meringankan dari saran ini bisa diatasi atau tugas-tugas lain juga bisa diatasi ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan THJ Wisman MHum. Saya boleh merasakan kegalauan dari penguji, karena sebagai dosen saya juga berada di posisi itu. Bukan sedikit tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Tadi sudah disebutkan banyak, bukan hanya mengajar, bukan hanya meneliti, tetapi juga melakukan pengabdian masyarakat. Dan juga ada banyak tuntutan-tuntutan lain, ya, melaporkan BKD, ya, membuat buku ajar, menerbitkan jurnal, ikut panitia, dan sebagainya. Nah, dari masalah itu, saya menawarkan produk ini untuk sedikit meringankan beban dari dosen ketika mengajar kepada mahasiswa. Karena ketika kita mengajar mahasiswa dan mereka punya kemampuan literasi informasi yang optimal, maka apa yang menjadi harapan dari dosen dan juga kampus ini yang berbentuk luaran atau output dari lulusan, maka kita akan mendapatkan lulusan-lulusan yang punya kemampuan, pengetahuan, keterampilan atau skill yang bisa diharapkan untuk bisa diterima di dunia kerja atau di dunia pelayanan. Jadi dosen dengan setumpuk pekerjaan dan tanggung jawab seperti itu akan diringankan ketika dia mau mengintegrasikan literasi informasi ini ke dalam mata kuliah yang dia ampuh. Sehingga dia akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa mengerjakan tugas mereka dengan standar yang diharapkan, sesuai standar akademik. Jadi bagi saya ini produk yang bisa membantu dosen untuk bisa memudahkan dosen di dalam mencapai apa yang menjadi target dosen untuk output dari mata kuliahnya. Nah, selain itu juga dosen tentu tertantang untuk bisa menggunakan model ini sekaligus menambah pengetahuan dosen bagaimana mengevaluasi sumber-sumber informasi yang begitu banyak. Kalau kita katakan sekarang tsunami informasi di dunia digital, itu tidak bisa dibedakan memang mana yang hoax, mana yang real, yang nyata. Mana yang sampah, mana yang berkualitas. Apalagi sekarang di dunia digital yang penuh dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI yang kita tidak bisa bedakan. Misalnya suatu produk, kita lihat, kita pikir itu sumbernya dari buatan manusia, ternyata buatan AI. Sama dengan tugas-tugas mahasiswa. Kita lihat itu seperti dikerjakan oleh mahasiswa, ternyata itu dikerjakan oleh AI. Nah, ketika dosen mengetahui atau bisa membedakan mana yang dikerjakan oleh mahasiswa dan mana yang dikerjakan oleh AI, maka itu akan menolong dosen untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif lagi bagi mahasiswa. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang Yang Maha Terpelajar Dr. Ruby Panggara. Baik, terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman MHum yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini lebih mengarah kepada implementasi bagaimana hal ini akan dilakukan terus dan sudah dijawab dengan baik oleh Promovenda. Berikut saya persilakan kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH untuk mengajukan pertanyaan kepada Promovenda. Terima kasih Ketua Penguji. Saya mau bertanya kepada Promovenda Yohana Beatrice Tumbol. Di dalam perjalanan penelitian saudara,
selama cukup lama penelitian ini. Cukup lama ya, berapa lama Bu? Dari tahun 2021. Ya, cukup lama penelitian ini dikerjakan karena ada naik turun yang saya lihat walaupun dari jauh saya melihatnya. Naik turunnya karena kadang-kadang didukung pendukungnya kuat, kadang-kadang pendukungnya lemah. Pendukung itu banyak ya, banyak macamnya. Nah, pertanyaan saya adalah dalam perjalanan kurang lebih 3 tahun meneliti, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi pada saat meneliti khusus kepada mahasiswa? Karena saya sempat ada ikut bersama-sama untuk membantu proses penelitian ini, tetapi saya tahu bahwa ada begitu banyak kendala. Nah, apa tantangan yang dihadapi saat meneliti, karena ini kembali lagi digital itu belum terlalu memasyarakat di kalangan generasi ini. Belum semua, sebab kondisi mahasiswa kita dari berbagai tempat. Jadi apa tantangan yang dihadapi dalam meneliti ini, sehingga dalam tantangan itu apa kiat yang dikerjakan untuk menolong, karena dengan digital itu memang ini hal yang baru bagi sebagian kita generasi old ini, tapi bagi generasi ini seharusnya tidak. Tapi ternyata juga ada masalah. Kira-kira seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini. Dalam 4 tahun penelitian ini, itu memang ada pasang surutnya. Kadang ada saya termotivasi untuk mengerjakannya, tapi kadang juga saya mengalami stuck. Karena ketika kami dari perpustakaan melakukan kegiatan workshop literasi informasi, ini memang diwajibkan kepada mahasiswa baru. Karena kita tahu bersama bahwa mahasiswa baru itu mereka datang dari segala macam penjuru. Ada yang datang dari daerah-daerah terpencil yang mereka itu belum menguasai teknologi. Ada yang datang mereka itu masih belum terbiasa dengan penggunaan laptop. Mereka hanya tahu bagaimana meng-on-kan atau bagaimana mereka memfungsikan untuk tampil saja dan bagaimana mematikan laptop itu. Jadi ada banyak hal yang merupakan tantangan tersendiri bagi saya secara pribadi. Karena ketika mereka datang dengan tanpa laptop, apalagi tanpa paket data, itu membuat pembelajaran atau pelatihan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Karena mereka harus berdampingan dengan mahasiswa yang punya laptop. Jadi mereka belajar bersama dengan temannya yang punya laptop. Kemudian yang kedua, belum ada kebutuhan mereka akan keterampilan literasi informasi. Jadi ketika mereka datang, mereka belajar pada pertemuan awal, ketika pertemuan kedua, ketiga, keempat, mereka sudah mulai distraksi. Jadi ada yang datang, ada yang tidak. Memang di sini mereka juga ikut dengan kegiatan-kegiatan lain semacam paduan suara, ada kepanitiaan. Jadi ada begitu banyak alasan sehingga mereka tidak hadir. Nah, karena itu saya berpikir bagaimana sih solusinya supaya mereka itu bisa mengikuti pembelajaran literasi informasi ini dan mereka bisa menguasainya. Bagaimana mereka bisa mencari informasi, mengevaluasi informasi, menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Maka saya berpikir saya perlu menggunakan video pembelajaran yang berisi materi literasi informasi supaya memudahkan mereka untuk bisa mengaksesnya walaupun mereka tidak hadir. Dan ini bisa digunakan oleh dosen
sehingga dosen juga tidak terlalu pusing untuk bisa mengajarkan literasi informasi kepada mahasiswa. Karena sudah ada video yang berisi materi literasi informasi yang bisa digunakan oleh dosen di kelas. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan untuk bisa mengatasi masalah atau tantangan di dalam penelitian ini. Jadi demikian. Baik, terima kasih kepada penguji yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini, MTH. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Promovenda. Tadi ada beberapa hal yang sudah ditanyakan dari penguji sebelumnya, baik itu bersifat tantangan dari yang kedua, dan sekarang karena ini diteliti khusus terkait dengan institusi ini. Maka pertanyaan saya adalah berdasarkan hasil uji coba, aspek mana dari model CTL, basic needs, ataukah video yang paling signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi informasi. Jadi dari komponen-komponen, karena itu yang diramu menjadi penelitian ini, di situ ada unsur CTL, contextual teaching and learning, basic needs, dan video. Yang mana yang paling signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi informasi, karena ini sudah diuji coba kan? Ya, sudah diuji coba, sudah diteliti, mana yang paling besar pengaruhnya. Nah, dan juga karena tadi ternyata ada hambatan-hambatan yang dijawab sebelumnya, maka saya juga melanjutkan pertanyaan dengan bagaimana mengatasi hambatan implementasi terkait bisa fasilitas seperti tadi, atau jangan-jangan ada resistensi dari dosen juga. Yang karena kan kalau mau bicara jujur-jujuran, mahasiswa ini mereka ada di era digital. Harusnya mereka lebih mudah terkait dengan informasi digital. Kalau dosen yang tentu jauh lebih senior secara usia, gitu ya, dari mereka, kita adalah migran di dunia digital ini, mungkin kita justru yang bisa mengalami resistensi dengan kondisi itu. Mahasiswa kita minta begitu, dosennya siap enggak? Gitu ya. Jadi ada dua unsur Ibu. Yang pertama, berdasarkan hasil uji coba, aspek mana yang paling signifikan pengaruh, dan kemudian bagaimana mengatasi hambatan yang terkait dengan apa yang terjadi dari pengalaman penelitian ini. Silakan Promovenda. Baik, terima kasih yang maha terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara. Yang paling signifikan dari penelitian ini adalah ketika saya mengintegrasikan 3 model ini, ya, 3 model yaitu direct instruction, kemudian cooperative learning, dan juga problem based learning dalam satu sistem CTL, saya sudah menjelaskan tadi bahwa ketiga model ini itu bisa memfasilitasi dosen di dalam melakukan pembelajaran, yaitu ketika kita melakukan dengan cara direct instruction atau direct learning, maka dosen diberikan kesempatan untuk mengajar secara terstruktur materi literasi informasi, dan ini bisa dipahami oleh mahasiswa dalam pembelajaran mereka. Sedangkan cooperative learning itu memfasilitasi mahasiswa di dalam kelompok-kelompok belajar, sehingga ketika ada mahasiswa yang tidak punya laptop, ya, dia bisa bergabung dengan mahasiswa yang lain. Ketika dia kurang memahami tahapan-tahapan di dalam penelusuran atau di dalam evaluasi informasi, maka dia akan terbantu oleh temannya yang sudah lebih paham dari mahasiswa tersebut. Begitu juga dengan model
problem-based learning ini memantik mahasiswa untuk mereka bisa berpikir kritis bagaimana mereka menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi model ini yang merupakan integrasi dari 3 model besar ini itu dinyatakan efektif di dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Dan di dalamnya itu ada media pembelajaran yang berbentuk video, dan video ini merupakan media terdistribusi, artinya ketika kami di dalam pembelajaran di kelas mendapat distraksi dari luar, contoh suara masjid yang keras, yang membuat kami istirahat sejenak di dalam pembelajaran, maka video menolong mereka untuk bisa mengerti apa yang dipelajari dari pembelajaran dari materi tersebut. Dan itu juga ketika mereka tidak terlalu paham, mereka bisa membawanya ke rumah atau ke kos atau ke asrama untuk mereka bisa belajar kembali materi melalui video tersebut. Karena video itu adalah sesuatu yang menarik dan juga merupakan media yang terdistribusi. Jadi itu yang merupakan hasil yang paling signifikan di dalam produk yang dikembangkan ini. Kemudian yang kedua, mengatasi tantangan bagi resistensi dosen. Ya, memang tidak semua dosen bisa menguasai produk-produk digital, termasuk menguasai literasi informasi. Tetapi produk ini menyiapkan model. Jadi ada model yang bisa digunakan oleh dosen. Bukan cuma buku ajar, tetapi juga ada model. Di dalam model itu ada dijelaskan sintaksnya, apa-apa yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, di dalam materi isi, kemudian sampai kepada evaluasi, itu semua disediakan di dalam model. Dan model itu sudah diterbitkan, ada ISBN-nya juga. Jadi demikian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Promovenda. Bapak Ibu hadirin, ini menarik dengan pertanyaan yang tadi dan sekaligus berita gembira juga bagi para dosen, khususnya bagi institusi kami karena tadinya saya berpikir bagaimana akan dilaksanakan. Ya, kita migran di dunia digital dan kita sekarang diarahkan untuk literasi informasi berbasis digital. Tapi berita gembiranya adalah sudah disiapkan modelnya, bahkan sudah ada bukunya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin memilikinya, ini fresh from the oven gitu ya. Silakan memesan tentunya ya. Nah, ini sekaligus promosi. Karena tadi sudah selesai ber-ISBN dan ini bisa digunakan karena sudah berbasis model lengkap dengan sintaks mulai dari pendahuluan sampai evaluasi. Nah, ini hal yang saya kira menjadi sebuah kontribusi dari karya mahasiswa doktoral Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar, dan ini sekaligus memberikan sumbangsi terhadap pengembangan khasana keilmuan. Ya memang pasti ada konsekuensi lagi karena walaupun disiapkan buku model, sintaks semuanya itu sudah siap di dalamnya, tapi tentu kita perlu juga ada semacam pelatihan lagi ya, pengenalan dan bagaimana menggunakan, itu kan masih bersifat manual guide-nya untuk kita yang masih baru. Kalau yang memproduksikan sudah melalui proses uji coba, tapi ini kan diuji coba di kampus ini juga ya, Ibu. Berarti kan ada beberapa dosen yang berkesempatan menjadi tidak kelinci percobaan, tetapi memang menjadi objek daripada pelaksanaan penelitian ini. Ya. Betul. Ya, ada di sini yang mata terpelajar Bapak Dr. Hengki Wijaya di mata kuliah Filsafat Pak dan juga Bapak calon Dr. Demetrius di mata kuliah dua mata kuliah yaitu
pendidikan kewarganegaraan untuk mata kuliah untuk kelas teologi dan juga pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 3 mata kuliah. yang mata satu kuliah. adalah mata kuliah yang saya ampu sendiri yaitu konseling kelompok. Berarti 4 mata kuliah. 4 mata Wow. kuliah. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara khusus bagi Bapak Ibu juga yang datang dari institusi pendidikan baik onsite maupun online. Jadi ini sudah melalui uji coba yang panjang, bahkan diuji coba dalam 4 mata kuliah yang mana penelitian ini berlangsung juga cukup lama, sehingga ini bisa memberi keyakinan tentang apa yang dicapai dalam tulisan ini benar-benar sudah melalui proses uji coba yang sejatinya kita harapkan bahwa tidak hanya berguna bagi institusi di mana penelitian ini dilaksanakan, tetapi ini juga bisa digunakan di sekolah-sekolah teologi lainnya nantinya di Indonesia. Karena tentu kita menghadapi persoalan yang sama ketika kita bicara tentang pendidikan. Tadi ada contextual teaching and learning dan juga dalam hal ini meningkatkan literasi informasi mahasiswa yang dalam hal ini dikaitkan dengan video. Nah memang mohon maaf karena tidak langsung menampilkan videonya contoh videonya pada hari ini. Begitu ya. Saya kira cukup dari saya dan saya akan pindah kepada penguji berikutnya. Penguji berikut adalah penguji promotor dan penguji kopromotor. Sekaligus juga saya memberi ruang bagi penguji promotor ataupun kopromotor jika ada komentar-komentar yang ingin disampaikan terkait penelitian ini, karena tentu promotor kopromotor lebih banyak mendampingi Promovenda selama masa penelitian ini. Untuk yang berikut saya persilakan kepada yang maha terpelajar Bapak Dr. Maidi Antius Tanyit MTH secara virtual hadir dari Palangkaraya sebagai penguji promotor. Pak Dr. Maidi bisa dengar suara saya? Bisa. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Suaranya terdengar jelas, Pak. Silakan. Terima kasih yang terhormat Pak Ketua bersama dengan Dewan Penguji yang ada. Ibu Penda, bangga sudah sampai saat ini, sudah sampai di garis akhir. Jadi wajahnya lebih mudah 2 kali lipat kelihatannya. Karena beban-bebannya sudah lepas semua. Baik, saya tidak menyampaikan pertanyaan, namun perlu beberapa hal yang sifatnya mungkin saran, gitu ya. Yang pertama karena teorinya yang digunakan adalah Abraham Maslow. Perlu juga spesifikasi karena ini berbasis model CTL ya, contextual teaching and learning. Apalagi berbasis pada kebutuhan atau basic needs. Nah, ini kan arah pengembangannya itu tentu akan berfokus kepada 2 hal yang membuat tulisan ini semakin efektif. Dan ini akan menjadi sebuah novelty dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh Promovenda. Yang pertama, fokus dari pengembangan itu tentu kepada mahasiswa untuk peningkatan literasi atau kemampuan mereka untuk bukan saja membaca tetapi menyaring informasi-informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan dan berbasis pada kebutuhan apa sih yang dia perlukan, karena begitu banyak informasi-informasi, literasi-literasi yang berkembang yang kadang-kadang dia hanya menghabiskan waktu untuk melihat literasi yang tidak bermanfaat bagi dia. Satu persoalan pada mahasiswa itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Promovenda, mereka memang harus meningkatkan kemampuan IT untuk sampai kepada
kemampuan literasi dia dalam melihat, menyaring dan berbagai macam informasi yang harusnya dipahami. Nah, perlu di dalam mengajar memang sudah dikatakan ada video yang disiapkan, pengganti dan sebagainya. Tetapi mungkin perlu ada strategi-strategi konkret yang perlu dituangkan terkait juga dengan pertanyaan dari penguji pertama tadi, begitu banyak saran dan perlu saya kira ada strategi-strategi yang efektif untuk melakukan pengkajian lebih lanjut atau untuk juga bisa meningkatkan kemampuan literasi pada mahasiswa. Yang berikut, para dosen. No problem bagi dosen yang mengupdate diri untuk meningkatkan kemampuan, tetapi para dosen yang kita tahu sendiri problem-problemnya, ada dosen yang juga ya kadang-kadang sudah pasrah karena kebingungan dengan berbagai macam pengembangan dan semua kemajuan-kemajuan yang berbasis pada IT. Nah, untuk lebih efektif perlu ada tutorial juga di buku yang disiapkan yang sudah ada, petunjuk-petunjuknya. Perlu ada nanti tutorial khusus bagi dosen sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan serta mata kuliah yang dia ajarkan. Tentu mata kuliah yang diajarkan kan tidak semua sama dalam pendekatan-pendekatannya. Dengan tujuan-tujuan pembelajaran dan standar-standar yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Nah, saya kira itu hal yang perlu untuk yang perlu dimuat saran saya. Jadi akhir kata selamat Ibu Beatrice sudah sampai pada titik ini, tenang bisa bersama-sama. Walaupun dalam saya dari jauh, tapi saya sangat mendukung. Sekali lagi selamat. Tuhan pasti tolong. Terima kasih Pak Ketua, semua Dewan Penguji dan semua hadirin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Maidiantius Tanyit MTH selaku penguji promotor. Sekaligus atas nama pimpinan saya menyampaikan terima kasih karena sudah bersedia menjadi promotor dan sekaligus penguji. Ini kerjasama antar institusi dengan IAKN Palangkaraya. Sekarang Bapak Dr. Maidiantius Tanyit adalah dosen dan direktur pasca sarjana di IAKN Palangkaraya. Berikutnya, saya persilakan kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rienhana MTH selaku penguji ko-promotor, baik untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar kepada Promovenda. Silakan. Terima kasih untuk Ketua Sidang pada saat ini dan kepada Promovenda. Puji Tuhan ya, sudah sampai pada titik ini. Semua tadi sudah bertanya dan mungkin ada beberapa di antara kita yang mau lihat hasil produk Promovenda dalam bentuk visual. Apakah itu video atau buku, mungkin semuanya akan lihat apa itu wujudnya seperti apa. Jadi silahkan dulu atau menunjukkan kepada kami sebagai produk yang dihasilkan oleh Promovenda walaupun cukup setengah mati tetapi luar biasa ya. Dan mari silahkan kita saksikan. Ada? Ya. Oke. Silahkan. Terima kasih Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rienhana selaku penguji kopromotor. Saya akan minta tolong teman-teman untuk bisa menampilkan pertama adalah buku model yang sudah diterbitkan. Kemudian yang kedua buku ajar. Setelah itu ya ini ada buku model yang sudah ada ISBN-nya.
kemudian ini buku ajar, di mana penulis pertama adalah saya, penulis kedua adalah promotor saya, Pak Dr. Maidiantius, dan penulis ketiga adalah kopromotor saya, Dr. Sarce Rianhana. Dan setelah itu saya mohon kesediaan untuk menampilkan salah satu contoh video yang ada, pertama yang rapid journal, bagaimana mengevaluasi sumber. Google Scholar and Rapid Journal Quality Check. Yang satu, lagi yang Rapid Journal, oke ini sudah di cara mencari tonton oleh 700 lebih untuk mengerjakan tugas-tugas akademik di Google Scholar ini. Dan kali ini kita akan menggunakan Publish or Perish. Yang foto pertama mungkin, video pertama mungkin dimatikan dulu video pertama karena itu dua video jalan bersamaan. Kita akan menggunakan database Google Scholar karena ini adalah warna hijau. Ini video yang diupload di YouTube. Ataupun yang terindeks Q2 seperti ini, Q3 dan selanjutnya. Apakah Google Scholar kita sudah menampilkan seperti itu? Belum seperti ini, maka sayang sekali. Nah, bagaimana cara supaya Anda juga bisa memiliki tampilan Google Scholar seperti ini? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke ekstensi Google ya. Kemudian ketika sudah terbuka tampilan seperti ini, kita klik kelola ekstensi. Setelah itu di dalam kelola ekstensi ini kita ke Chrome Web Store. Kita klik, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita cari yang namanya Rapid Journal Quality Check. Ini dia. Rapid Journal Quality Check. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika Anda belum memiliki ekstensi seperti ini, Anda bisa menambahkannya ke Chrome. Karena saya sudah punya ekstensi ini, maka yang tampil di sini adalah hapus dari Chrome. Jadi, ketika Anda mau tambahkan ke Chrome atau add ke Chrome, maka Rapid Journal Quality Check ini akan ada di dalam ekstensi saudara. Sehingga tampilan Google Scholar Anda itu akan menjadi seperti ini. Oke, selamat mencoba. Baik, terima kasih. Semua kita sudah melihatnya bahwa memang produk ini sudah ada. Dan terakhir untuk Promovenda, memang puji Tuhan untuk sampai di situ. Kira-kira untuk mensosialisasikannya lebih lebih produktif lagi, ada enggak tantangannya? Buku semuanya, bukan cuma ini ya, buku apa semuanya, walaupun kita sudah lihat ada ISBN, terus supaya kalau bisa semua, apalagi sekolah-sekolah teologi di bawah GKI, itu kira-kira bagaimana Ibu? Kedepannya bagaimana yang Ibu pikirkan? Maaf ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sarce Rianhana. Di tahap diseminasi atau penyebaran dari produk ini, itu yang saya lakukan seperti tadi sudah ada dalam bentuk buku, ya, buku model maupun buku ajar, dan juga ada dalam bentuk video.
Nah, selanjutnya saya berkoordinasi. Sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan salah satu kampus yang sudah melakukan MOU dengan ST Jeffrey, yaitu ST Kibait. Ada teman Promovendus di sini, untuk bisa melakukan sosialisasi di kampusnya di Toraja. Harusnya kemarin waktu tanggal 26 Mei, cuma karena di sana lagi ujian akhir semester, sehingga ditunda untuk semester depan. Jadi tahap sosialisasi selanjutnya adalah ke kampus-kampus yang memiliki MOU dengan ST Jeffrey terlebih dahulu. Saya berharap kampus-kampus di bawah Gereja Kemah Injil akan berkolaborasi dengan kita, jadi bisa masuk di dalam bagian MOU untuk kita bisa mendiseminasikan produk ini kepada mereka supaya kita saling maju bersama. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Bukan cuma rencana ya, tetapi memang sudah mulai. Jadi dilaksanakan, itu bagian daripada hasil dari Promovenda. Terima kasih, puji Tuhan, dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rian Hana MTH atas komentar dan juga atas pertanyaan yang sudah diajukan. Dengan demikian maka berakhirlah ujian promosi untuk Promovenda Johanna Beatrice Tumbol. Boleh memberi tepuk tangan? Terima kasih. Saya persilakan Promovenda untuk kembali ke tempat duduk. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada semua Dewan Penguji yang sudah hadir dan menguji. Saya juga persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu, masih ada waktu sebelum kita ke sesi berikutnya, jadi kita masih bisa punya waktu untuk break mempersiapkan sesi kedua untuk ujian promosi. Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu juga sudah ada dibagikan snack box, juga boleh dinikmati. Snack boxnya yang ada ya, boleh dinikmati. Atau ada yang mau ke toilet dan sebagainya, silakan. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan lagi.
segenap Dewan Penguji dan juga Promovendus Promovenda, kami persilakan untuk kembali mengambil tempat duduk masing-masing, menempati tempat duduk masing-masing. Kita akan segera lanjutkan ujian promosi doktor pada hari ini untuk sesi yang kedua. Berita acara, pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025, pukul 10.30 WITA, bertempat di Gedung Chapel Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar, diadakan ujian promosi disertasi untuk mahasiswa atas nama Anton Siswanto, NPM 21016117, program doktor teologi, konsentrasi mayor teologi praktika, konsentrasi minor kepemimpinan, dengan judul disertasi pengembangan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Saya persilakan kepada Promovendus Anton Siswanto untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Berikutnya, komposisi penguji. Dengan ini saya mengundang para Dewan Penguji untuk mengambil tempat ketika namanya disebutkan. Penguji pertama merangkap ketua Yang Maha Terpelajar Dr. Robi Panggara, MTH. Yang kedua merangkap anggota Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri, MTH. Penguji ketiga merangkap anggota Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini, MTH. Penguji keempat merangkap penguji promotor Yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rianhana, MTH. Penguji kelima merangkap penguji kopromotor Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Hengki Wijaya, MTH. Berikut saya memberi kesempatan kepada Promovendus Anton Siswanto untuk menyampaikan ringkasan disertasinya dalam waktu 10 hingga 12 menit. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara, MTH, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri, MTH, selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini, MTH, selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rianhana, MTH, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Hengki Wijaya, MTH, selaku penguji kopromotor. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi doktor teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Kepemimpinan Gembala Berbasis Planning untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung.
Berikut adalah kurikulum vitae saya. Saya lahir di Jakarta 4 Agustus 1984. Jenjang pendidikan, saya menamatkan S1 Sarjana Teologi di STT Bandung pada tahun 2008, MTH di STT Bandung pada tahun 2016. Dan saya pernah melayani di Gereja Kristen Protestan Jambi, di Gereja Kebangunan Kalam Allah, Panakukang Makassar, dan juga sebagai Wakil Ketua Departemen Misi Sinode GKKA. Kemudian saya melayani sebagai Ketua Departemen Preaching di Yayasan HSI, Hati Sukacita Indonesia Tulung Agung, dan kemudian sekarang sebagai Sekretaris 2 Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung, dan staf Sekolah IBBS Tulung Agung, dan juga sebagai dosen di STT Excelsius Surabaya. Ya, ini adalah judul daripada disertasi saya, pengembangan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Sebagai pendahuluan adalah bahwa Gereja Anugerah Sukacita Indonesia memiliki 21 pos di Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri sejak tahun 1967 dirintis oleh almarhum Pendeta Stefanus Nugriyanto. Dan pelayanan ini sudah berjalan puluhan tahun, disupport oleh Yayasan Perintis Mission Gunung Wilis dengan jumlah jemaat antara 8 sampai 80 jemaat per gereja, dan kemudian jemaat yang dilayani adalah jemaat pedesaan yang mayoritas adalah orang awam setempat yang terus-menerus dikembangkan secara kerohanian. Berikutnya adalah di dalam rumusan masalah. Yang pertama adalah analisis bagaimana analisis kebutuhan pengembangan model kepemimpinan gembala berbasis planning dan peningkatan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Kemudian kedua, bagaimana desain model kepemimpinan gembala berbasis planning dan peningkatan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Berikutnya adalah ketiga, bagaimana kevalitan dan kepraktisan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan penting bagi para pemimpin di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Keempat adalah bagaimana efektivitas penerapan model kepemimpinan gembala yang berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemimpin Kristen di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Dan yang berikutnya adalah saya mengambil teori yaitu landasan Alkitabiah kepemimpinan gembala. Pertama, gembala menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya. Yang kedua, gembala yang memiliki identitas yang benar. Yang ketiga, gembala yang mengenal dombanya dengan baik. Yang keempat, gembala yang selalu berada di garda terdepan. Yang kelima, gembala yang selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh teladan. Yang keenam, gembala yang par excellence. Yang ketujuh, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedelapan, gembala yang menuntun dan menyatukan dua kawanan domba. Berikutnya adalah saya mengambil sebuah konsep kepemimpinan gembala berbasis planning. Yang pertama, kepemimpinan gembala berbasis planning. Yang kedua, gembala yang memimpin dengan visi dan misi yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, gembala yang memimpin dengan hubungan yang baik bersama dengan Tuhan dan kehidupan kudus. Yang keempat, gembala yang memimpin dengan keinginan belajar dan bekerja keras. Yang kelima, gembala yang memimpin dengan pengorbanan seperti Kristus berkorban. Yang keenam, gembala yang memimpin dengan memuridkan seluruh pelayan Tuhan. Yang ketujuh, gembala yang memimpin yang memiliki daya juang dan adversity quotient. Yang kedelapan, gembala yang memimpin dengan memberi teladan dalam pelayanan. Yang kesembilan, gembala yang memimpin dengan membangun tim pelayan yang solid. Yang kesepuluh, gembala yang memimpin yang membangun kemampuan pelayanan gereja. Yang ke-11, gembala yang memimpin yang melakukan evaluasi pelayanan secara berkesinambungan. Yang ke-12, gembala yang memimpin dengan mempersiapkan tim pelayan di masa yang akan datang. Berikutnya adalah saya memakai metode penelitian di dalam disertasi ini dengan Research and Development R&D oleh Borg and Gold. Bagaimana metode ini sangat representatif dalam mengembangkan development, yaitu pengujian validitas desain dan penelitian research untuk menghasilkan desain produk yang spesifik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini mengintegrasikan beberapa langkah,
yang digabungkan sehingga menjadi 5 tahapan, yaitu studi pendahuluan, desain awal, validasi ahli, uji kevalitan, uji coba, uji kepraktisan, uji keefektifan, dan pendistribusian. Berikutnya adalah dari data ini diperoleh melalui analisis kebutuhan pemimpin gembala dan majelis, kuesioner angket untuk pemimpin gembala dan majelis, lembar kerja pemimpin LKP dan wawancara GD, data dari analisis ini secara kualitatif dan data dari fase pengembangan dianalisis secara kuantitatif dengan skala Likert, validasi reliabilitas, korelasi, dan regresi. Berikutnya adalah di dalam membuat validasi, dalam hal ini disertasi ini divalidasi oleh 2 orang, yaitu Bapak Dr. Robi Panggara dan Bapak Dr. Ivan Westman. Kemudian di dalam validasi ini saya mengambil di dalam 9 poin, wawancara untuk pemimpin menghasilkan validasi 96,67%, sangat valid. Di dalam kuesioner untuk pemimpin 96,67% sangat valid. Pelatihan model 96,67% sangat valid. Keterlaksanaan model 96,67% sangat valid. Rencana pelatihan kepemimpinan 96,67% sangat valid. Penilaian tingkat pemahaman 100% sangat valid. Pemimpin kelompok mendapat nilai 100% sangat valid. Penilaian model 100% sangat valid. Penilaian kepraktisan 100% sangat valid. Berikutnya adalah di dalam hasil dan pembahasan. Di sini adalah pengembangan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Ya, kemudian di dalam orientasi, kemudian komponen model, di sini ada teori yaitu model kepemimpinan gembala, kemudian teori-teori kepemimpinan gembala berbasis planning, teori peningkatan kualitas pelayanan. Ya, kemudian ada sistem pendukung, ada media, lembaran angket, lembaran penilaian. Tindakan yang dilakukan adalah analisis awal, desain produk, pengembangan, uji coba produk, validasi produk, revisi produk, dan penerapan produk. Model ini tadi sudah dijabarkan, yaitu ada 12 poin. Berikutnya adalah, di sini ada kualitas pemimpin dalam pelayanan yang berkembang. Bagaimana pemimpin gembala itu memberi teladan di dalam pelayanan. Pemimpin gembala memiliki kerjasama tim, pemimpin gembala membangun tim pelayanan yang solid, pemimpin gembala membangun kemampuan pelayanan gereja, pemimpin gembala memuridkan dalam pelayanan, pemimpin gembala melakukan evaluasi pelayanan secara berkala. Tujuan penelitian dalam meningkatkan kemampuan pemimpin untuk kualitas pelayanan yang berkembang adalah di mana pemimpin gembala adalah sebagai pelayan yang mengenal bentuk pelayanannya, yang gembala yang terus diperlengkapi, gembala yang melengkapi sebagai hamba, gembala yang mempersiapkan diri dengan baik, gembala yang melayani dengan kualitas tinggi, dan gembala yang menghadapi tantangan pelayanan di era postmodern. Adapun indikator pemimpin gembala dengan kualitas pelayanan yang berkembang adalah bagaimana pemimpin gembala mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, pemimpin gembala yang memiliki integritas, pemimpin gembala yang suka berkorban, pemimpin gembala yang berani melakukan perubahan, pemimpin gembala yang bekerja keras, pemimpin gembala yang berkompetensi, pemimpin gembala yang mengatur timnya dengan baik, dan pemimpin gembala yang hidup kudus dengan kesungguhan hati. Dari sini kemudian didapatkan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja sebagai hasil. Berikutnya adalah di dalam kesimpulan, saya mencoba menyampaikan kepada kita sekalian, di dalam analisis kebutuhan pemimpin gembala dan majelis, di sini belum ada model kepemimpinan gembala berbasis planning yang ada di gereja yang saya coba teliti, yaitu Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Dan kemudian saya mencoba untuk menyampaikan materi ini dan menjadikan materi ini menjadi model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara khusus di dalam wilayah pelayanan yang saya layani di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Kemudian di dalam desain produk, saya sudah membuat di dalam buku model, bahan ajar, dan rubrik penilaian. Dan kemudian di dalam validasi ahli didapatkan bahwa materi ini adalah sangat valid dengan total rata-rata tadi itu 98,15%. Kalau kepraktisannya
adalah bersifat sangat praktis, 100%. Keefektifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pelatihan dan diskusi dari data sebelum dan sesudah pelatihan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian sebagai saran berikutnya, saya memberi saran bahwa model ini dapat diterapkan pada gereja yang menekankan kualitas pelayanan. Dan di dalam seminar pelatihan yang sudah dilakukan di dalam penelitian disertasi ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Para gembala direkomendasikan untuk menggunakan model ini dalam seminar pelatihan dan pembekalan, dan kemudian berikutnya adalah untuk penelitian lanjutan model ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Model ini secara umum mudah dilaksanakan secara efektif dan praktis. Berikutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan kemudian juga buku ini sudah diterbitkan, sudah mendapatkan ISBN di dalam buku bahan ajarnya, buku ini, dan kemudian buku ini juga sudah ada di dalam hakinya, yaitu surat pencatatan ciptaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi Promovendus, ringkasan disertasi dengan judul pengembangan model kepemimpinan gembala berbasis planning untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia, Tulung Agung. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan yang pertama kepada yang maha terpelajar, Bapak Dr. Armin Sukri MTH, untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang yang maha terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara, Promovendus Anton Siswanto. Kalau kita melihat kajian kepemimpinan itu kan memang salah satu bidang yang cukup berkembang ya. Ada banyak teori-teori yang dihasilkan dari kajian-kajian ini, dan kemudian Promovendus mencoba mengembangkan salah satu model melalui metodologi research and development. Nah, dari pengalaman penelitian ini, apakah Promovendus dapat menjelaskan apa kelebihan dari model yang dihasilkan ini jika dibandingkan dengan model-model yang ada atau yang mungkin diterapkan dalam konteks gereja, di mana ini Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulungagung, dan juga barangkali yang diterapkan dalam model-model kepemimpinan secara umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang saudara bisa tawarkan sehingga hasil penelitian ini bisa diimplementasikan secara efektif baik di GASI maupun juga secara umum di kalangan gereja-gereja. Nah, itu saja barangkali, silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Armin Sukri MTH. Yang pertama adalah di dalam kepemimpinan gembala berbasis planning, saya mengambil teori dari Blaine McCormick dan David Davenport yang mencakup 3 hal, yaitu cara berpikir ke depan, bahwa pemimpin gembala mempunyai visi dan melihat ke depan untuk mengembalakan semua dombanya. Yang kedua, memiliki ketangkasan mental, itu para pemimpin gembala memiliki kemampuan untuk beralih dari refleksi mendalam ke pemikiran cepat dan pengambilan keputusan dalam hitungan menit. Dan yang ketiga adalah cara hidupnya yang berada bersama dengan domba yang dilayani dan hidup untuk mengabdikan dirinya melayani domba-dombanya. Dan kemudian dari teori-teori yang saya coba rangkum dan coba studi dalam pengembangan ini, saya juga melihat bahwa di dalam kepemimpinan gembala, kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, bukan saja kita mengerjakan pelayanan yang sudah ada di dalam gereja kita, tetapi kita juga
dalam waktu yang bersamaan kita memikirkan di dalam kedepannya apa yang mau dilakukan, kedepannya apa yang mau dikembangkan, kedepannya apa yang mau diperbarui atau ditambah. Sehingga gereja bukan saja di dalam kita menggembalakan sebagai hamba Tuhan untuk mengerjakan apa yang ada atau menggembalakan jemaat-jemaat yang sudah ada, tetapi kita juga dalam waktu yang bersamaan kita memikirkan dan mencoba mengerjakan untuk kita mengembangkan gereja tersebut, baik di dalam pertumbuhan jemaat dan secara khusus di dalam disertasi ini yaitu pengembangan kualitas pelayanannya. Jadi di sini adalah saya mencoba mempertemukan spiritualitas dan manajemen digabungkan dengan harmonis, sehingga gereja bukan saja berjalan seperti apa yang sudah ada, tetapi gereja bisa memikirkan masa mendatang dan juga memperlengkapi akan pengurus baik daripada jemaat yang sudah ada, majelis dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan mengenai apa yang sudah dikerjakan selama ini. Yang sudah dikerjakan adalah di dalam penelitian disertasi ini selama kurang lebih 2 tahun, tetapi setahun terakhir saya mencoba melakukan pelatihan kepada gereja kami, Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Memang kami melatih di dalam hal ini, dari 21 gereja kami baru melatih 8 gereja. Tetapi ketika saya mendapat kesempatan untuk khotbah tukar mimbar kepada gereja-gereja yang lain, saya juga menyampaikan materi ini di dalam sedikit khotbah saya, dan kemudian di dalam pelayanan kepada 8 gereja, kami sudah mencoba mengembangkan selama kurang lebih 3 bulan. Dan kami mencoba melakukan evaluasi bagaimana pelayanan itu bisa berkembang lebih baik. Sebagai contoh, misalnya waktu pelayanan, persiapan mimbar, biasa mereka kadang-kadang tidak ada persiapan, karena ini gereja daerah, tetapi mereka mencoba melakukan persiapan lebih baik di dalam pelatihan yang ada. Sehingga kualitas gereja ini di dalam pelayanan, terutama di dalam mimbar, ibadah hari Minggu, mereka bisa melakukan lebih baik. Contoh kedua adalah di dalam pelayanan kepada jemaat, misalnya ketika mereka melakukan perkunjungan, kadang-kadang mereka melakukan perkunjungan karena sebagai aktivitas, tetapi saya mencoba mengajar kepada mereka bagaimana mereka bisa memperhatikan jemaat yang sudah lama tidak hadir, datang dengan sungguh-sungguh mendoakan, sehingga pertumbuhan akan jemaat yang sudah lama tidak hadir, mereka bisa beribadah kembali. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih kepada Bapak Dr. Armin Sukri. Selanjutnya ke penguji berikut yang maha terpelajar, Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Terima kasih Ketua Penguji. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Armin tadi. Nampaknya di dalam buku yang saya sudah terima ini, buku yang telah diterbitkan dengan ISBN itu, ada beberapa konsep-konsep tentang kepemimpinan yang berbasis planning. Nah, dalam penelitian, Bapak di dalam penelitian ini, kita boleh melihat selama penelitian ini untuk gereja anugerah ini, indikator bahwa pelayanan yang berbasis planning tadi ada 3. Nah, di bagian mana dalam pelayanan, dalam penelitian yang Bapak lakukan, di bagian mana yang nampak terlalu rendah hasilnya, ataukah di bagian mana yang nampak terlalu tinggi antara yang rendah dan yang tinggi dari hasil penelitian itu, sehingga itu menjadi bahan masukan untuk uji produk berikutnya. Apakah itu dikerjakan juga waktu itu? Terima kasih, Pak. Ya. Kepada Ibu Dr. Tri Supartini MTH atas pertanyaannya. Di dalam menyampaikan materi ini, saya menyampaikan materi secara umum kepada
seluruh hamba-hamba Tuhan dan kemudian majelis yang ada kepada 48 orang. Kemudian di dalam menyampaikan materi tersebut, saya menyampaikan seluruh materi yaitu mengenai teori kepemimpinan gembala, landasan Alkitab kepemimpinan gembala, indikator kepemimpinan gembala, faktor-faktor kepemimpinan gembala, dan kepemimpinan gembala berbasis planning. Kalau saya melihat, mengamati secara umum, ya, di sini di dalam gereja-gereja yang ada, kami ketika berinteraksi di dalam diskusi kemudian wawancara, saya melihat bahwa di dalam beberapa indikator awal mereka sudah punya. Dalam arti mereka punya visi yang kuat, mereka melayani dengan baik, dengan giat. Kemudian mereka itu juga sudah cukup melayani dengan sungguh-sungguh di dalam gereja mereka masing-masing. Khususnya di dalam 8 dari 21 gereja yang ada yang saya teliti. Nah kemudian di dalam pertanyaan tadi Ibu Dr. Tri Supartini mengenai aspek apa yang kuat dan aspek apa yang rendah. Aspek yang kuat tentu saja di dalam visi misi daripada hamba-hamba Tuhan. Karena mereka sudah melayani puluhan tahun. Kebanyakan mereka kurang lebih ya 70% gembala yang ada di sana mereka sudah pelayanan begitu lama. Artinya apa? Mereka punya visi misi yang kuat untuk melayani meskipun di daerah. Meskipun gereja-gereja ini gereja-gereja yang minim dan mereka sebagai hamba Tuhan mendapat penghasilan tidak besar. Tetapi mereka punya visi dan punya misi yang kuat untuk terus mengembangkan gereja yang ada dan mengabarkan Injil dengan setia. Nah kemudian di dalam bagian yang lemah, apa bagian yang masih kurang? Nah bagian yang kurang adalah bagian di mana bagaimana mereka mempersiapkan tim pelayanan berikutnya. Nah di sini adalah menjadi pergumulan bagi gereja-gereja khususnya di Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Di mana mereka terbatas untuk mempersiapkan regenerasi pemimpin untuk gembala berikutnya, untuk pengurus berikutnya. Mereka di dalam pelayanan belum memikirkan sampai sejauh itu untuk memikirkan gembala berikutnya seperti apa atau orangnya siapa. Kemudian di dalam pelayanan pun sama. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, misalnya pemusik, kemudian misalnya pemimpin pujian, atau misalnya pengurus gereja, yang kalau di kota disebutnya majelis, kami menyebutnya dengan pengurus. Itu masih sangat minim. Jadi kepengurusan itu adalah ketika sudah misalnya sudah satu periode 2 tahun. Nanti berikutnya pengurusnya siapa ya? Udah Bapak Ibu lagi dia pengurusnya. Karena orangnya tidak banyak. Nah jadi inilah yang menjadi sebuah juga pergumulan bagi gereja kami. Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung. Untuk bagaimana bisa meregenerasi pemimpin dalam hal ini gembala. Kemudian pengurus yang ada untuk bisa memajukan gereja. Dan juga terus untuk mengabarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih. Saya bertanya tambahan kalau begitu Pak, ketika ada hasil yang rendah dalam penelitian Bapak karena berbasis planning dan ternyata dalam planning regenerasinya rendah, apa yang Bapak sudah kerjakan dalam penelitian ini? Ya. Untuk meningkatkan pemahaman itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Nah berikutnya adalah ketika kami melihat kondisi seperti ini, tentu saja tidak mudah ya Bu, bagaimana kita untuk mengembangkan gereja-gereja yang ada, tidak semudah membeli telapak tangan, tetapi saya dalam hal ini mencoba menyampaikan materi daripada materi ini, materi disertasi ini, bahwa gereja-gereja kedepannya perlu memikirkan untuk pengembangan tersebut. Dan kita mencoba untuk mencari tenaga yang ada. Misalnya kalau untuk hamba Tuhan, kami mencoba mencari untuk tambahan mahasiswa praktek. Memang tentu saja hal ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah, karena gereja-gereja yang ada di Gunung Wilis ini, Gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung, itu adalah gereja yang disupport oleh yayasan. Bukan seperti gereja-gereja yang kota, yang dimana secara kemampuan finansial, mereka didukung oleh majelis, oleh jemaat yang mungkin banyak, tetapi kami mempunyai support daripada yayasan yang dinamakan Yayasan Perintis Mission Gunung Wilis yang punya donatur yang terbatas. Nah kemudian kita memikirkan, kita minta kepada yayasan untuk menambah akan hamba Tuhan, tapi di satu sisi kita juga coba mensosialisasikan gereja-gereja ini dengan kita mencoba mencari donatur yang baru, kita memperkenalkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang ada, dan kami juga mencoba menjalin relasi dengan gereja-gereja yang bisa mendukung kami. Baru-baru ini, minggu lalu,
kami didatangi oleh Gereja Injili Indonesia Hokim Tong dari Bandung. Ada kurang lebih ada 15 majelis dan penatua yang hadir datang ke gereja kami. Mereka mengadakan KKR, mereka mengadakan mission trip, dan kami mencoba mempresentasikan gereja-gereja kami seperti itu. Dan kemudian yang kedua, di dalam bagaimana kami membangun kualitas pelayanan. Di dalam tadi yang saya sampaikan kepada mereka 12 pelajaran tersebut, saya mencoba menekankan bahwa pelayanan itu jangan kita ya tiba masa tiba akal, tetapi kita coba mempersiapkan dengan baik. Apakah pelayanan itu di dalam khotbah, memimpin pujian, memainkan musik dan seterusnya. Kita coba menyemangati akan gereja-gereja yang ada, yang kadang-kadang mereka ya udah ada persiapan, udah ada lagu, langsung tampil misalnya. Atau kalau latihan per 1 kali, kita coba membuat kalau bisa 2 kali dan seterusnya. Jadi kita coba memberikan semangat kepada plan-plan Tuhan, sehingga ke depannya ada kualitas pelayanan yang lebih baik. Dan ketika ada kualitas pelayanan yang lebih baik, tentu jemaat merasa diberkati, dan jemaat itu juga akan bertumbuh, baik secara kualitas dan secara kuantitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Ketua. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Tri Supartini yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, dari 2 penanya sebelumnya, Dewan Penguji sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang meliputi aspek penting dari disertasi ini. Tadi ada kelebihan dan kekurangannya seperti apa juga sudah disampaikan, termasuk strategi untuk menerapkan hal ini. Dan dari penguji kedua juga tadi sudah membahas tentang aspek-aspek mana yang signifikan, kuat, tetapi juga mana yang kurang kuat, dan termasuk pertanyaan lanjutan adalah bagaimana menyikapi hal yang sifatnya masih rendah untuk disikapi tentunya dalam pelaksanaan atau implementasi penelitian ini. Kesempatan ini saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Promovendus. Tapi yang pertama saya juga mengapresiasi karena sudah ada juga buku ya. Sudah terbit, wah ini luar biasa. Sudah dari yang pertama tadi Promovenda Johanna Beatrice Tumbol dan juga sekarang Promovendus Anton Siswanto hadir di ujian promosi dan karya ini semua sudah dipublish. Ya. Ini tentu kemajuan dan tentu sebuah sukacita bagi dunia akademik karena kita senantiasa tentu di dunia akademis menantikan karya-karya yang fresh ya, yang terbarukan, yang mana bisa digunakan sebagai sumber-sumber rujukan termasuk juga bagi para akademisi yang bergerak di dunia research itu selalu membutuhkan informasi-informasi terbaru termasuk mencoba melihat kekurangan yang mana bisa dikembangkan lagi atau diteliti lagi. Nah, dari saya ada hal menarik di sini karena dalam hal ini Promovendus mencoba untuk mengintegrasikan konsep shepherding leadership atau kepemimpinan gembala dengan planning base, dalam hal ini perencanaan strategis. Ini sebenarnya mencoba menyatukan dua-duanya baik pada dirinya, tapi biasanya kita tahu bahwa kepemimpinan gembala kan itu ya dengan dia yang sifatnya melayani, kadang-kadang fleksibel, kadang-kadang ya di situ kita mungkin paham lah gitu ya. Tapi ketika diintegrasikan dengan perencanaan strategis dari ilmu kepemimpinan, ini kan biasanya dia lebih kaku, ya kan? Dia kaku karena memang harus planning base juga, berarti kan target base juga, begitu. Pasti ada hal-hal yang ingin dicapai.
pertanyaan awal saya adalah mengapa Promovendus memilih integrasi ini? Ya kan? Mengapa memilih integrasi ini? Jelaskan landasan secara teologisnya, mungkin ada, ataupun secara filosofisnya, atau bahkan dari segi alasan manajerial yang mendasari. Walaupun tadi saya sempat dengar juga di penjelasan awal bahwa ada keterbatasan untuk menyiapkan regenerasi, ya kan? Jadi itu termasuk dalam planning. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lain, mengapa memilih ini sebagai bagian yang perlu diintegrasikan dalam penelitian ini? Ini pertanyaan awal saya, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Robi Panggara, MTH, untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ketika saya memikirkan untuk menulis disertasi ini, karena memang di awal saya pribadi sudah menulis buku tentang planning, 5 buku, kemudian juga sudah diseminarkan kepada beberapa gereja di beberapa kota di Indonesia. Tetapi kemudian saya mencoba menggabungkan pemikiran ini dengan pemikiran di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja. Saya mencoba memikirkan konsep ini dengan lebih mendalam, dan kemudian saya mencoba, ya tentu saja di dalam perenungan saya melihat bahwa ada suatu kebutuhan di dalam gereja-gereja dewasa ini, karena saya melihat banyak gereja yang stagnan. Gereja yang hanya menjalani pelayanan seperti biasa bertahun-tahun begitu-begitu saja, terutama di dalam gereja yang saya melayani sekarang ini. Di mana gereja yang misalnya ada jumlah jemaat 8 orang, 10 orang, tapi terus seperti itu. Kemudian mereka hamba-hamba Tuhan yang memang saya melihat bahwa ada kesulitan yang dihadapi, ada tantangan, di mana mereka mendapat tantangan, yaitu mereka punya kebutuhan hidup yang terbatas, mereka harus juga mencari support di dalam kehidupannya, mereka bekerja selain melayani. Dan juga tantangan berikutnya adalah untuk menginjili orang-orang di Jawa yang mayoritas itu orang-orang yang belum percaya, juga mereka mendapat tantangan yang sulit. Nah, di satu sisi di dalam memikirkan hal ini, saya juga melihat di dalam Alkitab sendiri, bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh perencanaan. Sebagai contoh adalah ketika Allah menciptakan manusia, di dalam 6 hari penciptaan, 5 hari pertama adalah untuk mempersiapkan manusia itu ada. Ada terang, ada gelap, ada hewan, ada tumbuhan, dan seterusnya. Sebagai tempat untuk manusia diciptakan di dalam hari yang ke-6. Kemudian di dalam teologi, saya melihat di dalam rencana karya keselamatan Allah. Kita juga melihat bagaimana manusia di dalam Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa. Dan kemudian Allah di dalam Allah Tritunggal juga mempersiapkan keselamatan tersebut. Allah Bapa merancang keselamatan, Allah Anak turun ke dalam dunia untuk menjalankan keselamatan tersebut. Dan Allah Roh Kudus setelah Allah Anak Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada ketiga menampakkan diri dan kemudian naik ke sorga, turunlah Allah Roh Kudus yang datang kepada manusia untuk membawa menjadikan manusia akan dosa sehingga manusia mendapatkan keselamatan. Nah, jadi di dalam hal-hal ini saya melihat bahwa kita sebagai gembala, saya kembali kepada topik saya, disertasi saya melihat bahwa gembala juga perlu menjadi gembala yang berbasis planning atau mempunyai perencanaan. Memang pada pelaksanaan tentu tadi di dalam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Robi Panggara MTH, bahwa mungkin akan bersifat kaku karena akan mengejar target di dalam kualitas, di dalam kuantitas. Nah, di dalam hal ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa gembala yang mau maju, tentu gembala itu akan memperhatikan jumlahnya, bagaimana gereja itu bisa bertumbuh secara kuantitas. Di dalam hal ini saya mencoba melihat dari buku Rick Warren, Purpose Driven Church, bahwa gereja tentu harus berkembang secara kualitas dan secara kuantitas. Nah, kemudian saya mencoba mengimbangi hal ini dengan mencoba bagaimana gembala itu harus hidup bersama dengan domba-dombanya. Ya, tadi di dalam buku dari kalangan Glenn McCormick dan David Davenport, poin ketiga, hidupnya berada bersama dengan domba yang dilayani dan hidup untuk mengabdikan dirinya melayani domba-dombanya. Dalam hal ini tentu gembala
harus mempunyai empati kepada domba-dombanya. Jadi ada satu sisi dia harus tarik, dia harus dorong, menyemangati agar bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tapi di sisi lain, dia juga bisa untuk mengerem sedikit. Ketika dengan domba-dombanya mengalami pergumulan, tentu hal ini dengan hikmat daripada Roh Kudus, dengan bijaksana daripada Allah Tritunggal, maka gembala ini juga bisa mengerem sedikit. Jadi di satu sisi gereja bisa maju dengan berkembang, tapi di sisi lain gereja pun juga akan terus, gembala juga akan terus mengayomi domba-dombanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi saya sebut bahwa itu masih pertanyaan awal. Ya. Jadi memang saya bermaksud untuk melanjutkannya, meminta penjelasan. Nah, kita sudah terbiasa dengan di dunia kepemimpinan, itu cukup banyak. Tadi saya sebut ada servant leadership, kemudian ada transformational leadership, yang mana hal-hal ini sering dipakai di dunia pelayanan gereja belakangan ini. Nah, pertanyaan saya begini, dengan integrasi tadi, apa keunikan model yang Promovendus tawarkan ini? Keunikan ini tentu di dalamnya adalah originalitas juga, begitu ya. Karena sudah ada banyak model sebelumnya. Enggak, kalau di dunia kepemimpinan kan kita enggak kekurangan model gitu. Memang ini dunia yang lautan luas begitu ya, samudra luas nih. Tapi selalu juga memang menantang dan menarik untuk terus dilakukan pengembangan kajian keilmuan. Nah, dengan mencoba mengintegrasikannya dengan model tadi itu, apa keunikan model ini dibandingkan dengan model servant leadership itu berdiri sendiri, atau maksudnya teori yang memang sudah ada, ataupun dengan transformational, ataupun dengan adaptive, ataupun assertive, atau ada begitu banyak model. Nah, lalu bagaimana, jadi keunikannya dulu, lalu bagaimana model ini menjawab tantangan spesifik gereja lokal, dalam hal ini gereja di Tulung Agung, dalam konteks sosio-kulturalnya. Nah saya tidak tahu, nanti mungkin akan dijelaskan. Umumnya kan gereja-gereja Indonesia itu menggunakan model kepemimpinan gereja berbasis barat. Gitu ya. Berbasis barat karena memang kita menerima warisan gereja dari dunia barat. Sehingga kepemimpinannya pun juga itu ikut terwariskan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya memang ada sebuah gerakan baru untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai baik itu teologi, pelayanan, dan mungkin juga sekarang juga sering kita dengungkan kepemimpinan yang kontekstual, begitu ya. Nah, tapi ini kan tadi ada yang dicoba dijawab, sehingga pertama adalah keunikan model ini dibanding model yang lain, dan yang kedua adalah bagaimana model ini menjawab tantangan spesifik yang tadi diambil dari konteks gereja Anugerah Sukacita Indonesia Tulung Agung yang, nah ini saya menebak, menggunakan metode atau model kepemimpinan gereja barat selama ini. Silakan Promovendus. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Robi Panggara MTH. Yang pertama di dalam keunikan daripada model ini, saya mencoba mengambil beberapa poin yang ada, yaitu poin yang pertama adalah bagaimana gembala itu hidup kudus. Tadi ada poin bagaimana gembala itu hidup kudus. Saya pernah menulis sebuah buku tentang kehidupan kudus kaum Puritan dan menerapkan di dalam gereja. Jadi di dalam poin ini saya mau menyampaikan bahwa kehidupan kudus itu tidak bisa diduplikat. Kalau hamba Tuhan khotbah bagus, kalau hamba Tuhan pelayanan baik, kalau hamba Tuhan melakukan ini dan itu, mungkin bisa duplikat dari hamba Tuhan lain. Tetapi kehidupan kudus ini adalah bersifat orisinil. Kehidupan kudus ini tidak bisa diduplikat. Ketika ada hamba Tuhan yang melayani di gereja dan hidupnya itu kudus, dia berusaha membangun hal tersebut di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, maka itu menjadi satu hal teladan yang indah kepada jemaatnya. Sehingga jemaat bisa melihat orisinalitas
dan bagaimana mereka melihat Kristus ada di dalam gembala tersebut. Ini menjadi sebuah daya tarik, ini menjadi sebuah hal yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kemudian poin kedua yang saya ambil dari poin tadi, di dalam 12 poin pengajaran yang ada, yaitu gembala yang bekerja keras. Nah, di dalam hal ini saya mencoba melihat bahwa gembala yang berjuang di dalam pelayanan, mengayomi jemaat, mendoakan jemaat, mendampingi jemaat untuk bertemu bersama dengan Tuhan, mengadakan PA, dan seterusnya. Ketika gembala ini melayani dengan bekerja keras, dan gembala ini mau sungguh-sungguh, maka tentu akan ada hasil yang baik. Dan poin ketiga yang saya mau sampaikan adalah gembala yang memiliki adversity quotient. Bagaimana gembala mampu menghadapi tantangan yang ada, kesulitan yang ada, tetapi mencoba mengembangkan untuk kecerdasan di dalam menghadapi kesulitan tersebut. Nah, poin ketiga inilah yang saya coba juga ajarkan di dalam modul yang ada untuk bagaimana hamba Tuhan bisa menjadi tahan banting. Ya, karena memang tadi sekali lagi saya coba sampaikan bahwa gembala di tempat kami berbeda dengan gembala-gembala yang lain. Kalau ada gembala di gereja, biasanya mereka sudah mendapat pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan gembala di tempat kami mereka masih bekerja jemaat. Nah, jadi tantangan yang ada adalah mereka kerjanya double, ekstra lebih banyak. Dan kemudian tadi di dalam menghadapi pelayanan ini mengenai sosialnya, ya tentu saja gembala di tempat kami juga adalah gembala yang sudah cukup beradaptasi. Saya tadi di awal mengatakan bahwa gembala di gereja kami ada yang sudah puluhan tahun pelayanan. Mereka sudah mengerti konteks kebudayaan setempat, mereka sudah tahu target mereka yang mereka injili adalah orang-orang Jawa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Selain mereka tentu saja orang Muslim dan juga mereka adalah orang berkebudayaan Jawa, mereka sudah mempunyai base tersebut. Mereka bisa menghadapi, mereka bisa menginjili, dan itu tentu saja butuh upaya yang lebih banyak. Tetapi dalam hal ini, gembala-gembala yang ada sudah mencoba melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Saya berharap melalui modul yang ada, dari ketiga poin yang tadi ini, bisa menambah lagi dan bisa juga mencoba membawa gembala-gembala yang ada, khususnya dari 8 gereja yang sudah diteliti dan sudah disampaikan materinya, dan kedepannya kepada 21 gereja secara keseluruhan di tempat yang ada, dan harapan saya ke depan juga mungkin saya bisa menyampaikan kepada gereja-gereja lain di kota-kota lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Promovendus Anton Siswanto atas jawaban yang diberikan, dan ini menampilkan informasi-informasi yang kaya terhadap semua yang hadir pada acara promosi ini juga. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada penguji promotor yang maha terpelajar Ibu Dr. Sarce Rien Hana MTH. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ketua Sidang pada saat ini. Terima kasih juga kepada Promovendus sudah berada pada tahap ini. Yang saya mau coba bertanya, apakah Gereja Anugerah Sukacita itu gereja pusat ataukah Anugerah Sukacita bagian dari gereja pusat? Ya, terima kasih Ibu. Atau sinodenya apa begitu? Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sarce Rien Hana. Jadi gereja ini dulu adalah gereja Gunung Wilis yang didirikan oleh Gembala GKA di Tulung Agung, yang kepada gereja-gereja desa 21 gereja di bawah Yayasan Misi Perintis Mission Gunung Wilis. Tetapi 2 tahun belakangan ini kami sudah bergabung dengan Sinode Gereja Penggerakan Kristus di Kota Bandung, yang di dalam arasnya adalah aras PGPI atau Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi sekarang ini sudah ada naungan sinode. Dulu sebelumnya berapa puluh tahun tidak ada naungan sinode, karena dulu di bawah GKA. Jadi pendirinya itu adalah almarhum Bapak Pendeta Siau, ya, atau Bapak Pendeta Stefanus Nugroyanto, yang mendirikannya
dulu di bawah naungan GKA dalam arti hanya menaungi dalam pembuatan untuk surat baptis, surat pernikahan begitu, tetapi tidak ada naungan sinode secara resmi. Nah, ini baru 2 tahun terakhir ini, kami sekarang sudah ada di bawah naungan Sinode Gereja Penggerakan Kristus Pingser Beweging yang berpusat di kota Bandung di Jalan Marjuk. Terima kasih. Berarti sudah ada sinode itu sudah punya beberapa gereja ya? Iya. Oke, dan gereja ini juga sudah berada di bawah satu naungan sinode. Nah, waktu Bapak menjalankan penelitian ini, karena ada beberapa gembala, ya Pak? Iya. Atau Iya. yang menjadi sampulnya Bapak? Iya. Beberapa gembala Iya. dan majelis. Iya. Apakah semua gembala-gembala yang ada di bawah sinode itu sudah dilibatkan dalam penelitian Bapak atau Bapak sudah, karena sudah ada buku nih, ya sudah ada buku nih. Apakah mereka semua sudah tahu isi buku Bapak, kepemimpinan yang Bapak siapkan karena berbasis planning ini, kepemimpinan gembala yang berbasis planning ini, apakah mereka semua sudah mendapatkan informasi atau mungkin pelatihan dari Bapak? Iya, terima kasih Bu Dr. Sarce Riana Hana MTH. Jadi waktu pelatihan kemarin itu kita mengadakan pelatihan selama 3 hari dan saya sudah menyampaikan kepada 48 orang dan 8 gembala ini materi tersebut 12 materi. Jadi materi itu sudah disampaikan kepada mereka, didiskusikan, kemudian dikembangkan dan dicoba diterapkan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, inilah yang sudah dilakukan. Tetapi sebelum ini, sebenarnya waktu saya penelitian ini kan sejak tahun lalu. Jadi saya sudah menyampaikan kepada beberapa gereja waktu tukar mimbar, sudah juga menyampaikan kepada beberapa jemaat untuk pemikiran ini walaupun memang tidak banyak, karena hanya di dalam khotbah. Dan kemudian juga di dalam pertemuan hamba Tuhan, saya juga men-sharingkan hal ini kepada mereka, beberapa orang, beberapa gembala, beberapa pengurus jemaat, dan selama waktu-waktu penelitian yang ada. Itu yang dilakukan dan ke depan akan dilakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Begitu ya. Jadi artinya sudah disosialisasikan lah hampir kepada seluruh jemaat yang ada di bawah sinode itu atau sudah kepada seluruh? Kepada 8 gereja. Baru 8 gereja? 8 gereja, iya. Berapa gereja yang ada? 21. Oke, berarti selanjutnya apa yang akan Bapak laksanakan supaya apa yang menjadi hasil Bapak ini boleh dilihat oleh 21 gereja. Kira-kira apa yang Bapak akan buat? Iya, terima kasih Ibu Dr. Sarce Riana Hana MTH. Yang berikutnya yang mau dilakukan adalah, yang pasti kepada 21 gereja ini saya akan memberikan buku ini kepada semua gembala yang ada. Dan kemudian saya mencoba untuk di dalam program di tahun yang akan datang. Karena gereja kami sudah punya program selama setahun, tetapi saya berencana jika Tuhan menghendaki semuanya, ya saya akan membuat pelatihan khusus untuk gereja-gereja ini kepada 21 gereja akan materi modul ini. Sehingga bisa bermanfaat bagi 21 gereja secara umum di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Terima kasih. Itu penting sehingga dia tidak hanya menjadi, karena kalau cuma buku saja yang diberikan mungkin kurang menggigit ya. Jadi memang harus ada perencanaan seperti itu, karena di saran Bapak, saya cuma kembali kepada saran di sana, mari kita lihat sama-sama. Di saran Bapak di sana bahwa, maaf ya, ini. Penelitian dan pengembangan ini sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Jadi memang perlu didukung oleh banyak pihak sehingga dia mendarat kepada para gembala. Jadi jangan puas dengan selesai promovendus, tapi lakukanlah seperti perencanaan. Karena memang itu bagian dari rancangan yang Bapak akan laksanakan sehingga betul-betul kepemimpinan gembala berbasis planning yang Bapak harapkan itu menolong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dari tadi Bapak berbicara soal bagaimana regenerasi
pemimpin, pelayan dan lain-lainnya dibutuhkan perencanaan Pak ya. Jadi memang harus disosialisasikan. Terima kasih kalau itu bisa menjadi saran dari kami. Sekian, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sarce Rian Hana, MTH. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sarce Rian Hana. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada penguji ko-promotor yang maha terpelajar Bapak Dr. Hengki Wijaya, MTH. Disilakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Robi Panggara sebagai Ketua Sidang. Bapak Promovendus Anton Siswanto, Anda sudah sampai pada tahap ini, pastilah Anda mensyukuri ya dengan lika-likunya. Tapi saya senang satu hal dari Bapak saat ini penuh dengan ketenangan. Yang itu paling penting untuk Promovendus yang lagi ujian promosi. Di luar dari itu tidak masalah kalau itu di gereja ya, kalau di ujian harus lebih tenang. Adapun yang saya mau tanyakan, karena Anda sudah membuat model kepemimpinan gembala berbasis planning dan sudah ada bukunya. Yang saya mau tanyakan adalah kalau model itu memiliki langkah-langkah. Jadi model kepemimpinan gembala ini berbasis planning memiliki langkah-langkah. Dan karena ini research and development, langkah-langkah tersebut memiliki keunikan ya. Walaupun kalau dilihat dengan yang lain mungkin mirip-mirip juga. Tetapi Anda perlu memberikan penjelasan dengan langkah-langkah itu dalam model kepemimpinan gembala berbasis planning. Sehingga jelaslah bahwa model kepemimpinan gembala berbasis planning lewat sintaksnya itu memang benar-benar berbasis planning. Lalu berikutnya benar-benar bisa meningkatkan kualitas ya. Kualitas yang seperti yang kita lihat di dalam judul buku atau disertasi Bapak Ibu. Jadi saya minta Promovendus Bapak Anton Siswanto untuk menjelaskan itu, karena itu adalah juga salah satu novelty dibandingkan model kepemimpinan gembala yang sudah ada. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Hengki Wijaya, MTH. Di dalam langkah-langkah dalam model kepemimpinan gembala berbasis planning, saya melakukan di dalam penyampaian materi kepada gembala-gembala yang ada dan para pengurus gereja, 48 orang dari 8 gereja, yaitu saya yang pertama memberikan penyajian materi. 12 materi yang ada disampaikan di dalam bentuk seminar, yang kemudian yang kedua adalah kerja di dalam kelompok, di mana mereka mendiskusikan materi-materi yang ada dengan beberapa pertanyaan yang menjadi untuk mempertajam materi-materi tersebut. Yang ketiga adalah pembinaan di dalam kelompok. Dilakukan pembinaan di dalam kelompok. Yang keempat melakukan simulasi kepemimpinan gembala berbasis planning di kelas. Mereka mulai sharing di dalam hal ini, menyampaikan apa yang bisa dikerjakan. Yang kelima adalah mentoring pemimpin. Saya mencoba mementor di dalam wawancara, di dalam mencoba menerapkan kepada gereja-gereja yang ada. Dan yang keenam adalah melakukan evaluasi pelatihan di dalam bentuk dari wawancara yang ada, dan juga kemudian mereka memberikan evaluasi masukan-masukan yang ke depan ini akan memperlengkapi di dalam materi disertasi ini atau buku bahan ajar ini, sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik dan kemudian ke depan bisa lebih tajam di dalam untuk penerapannya dan akan menghasilkan pertumbuhan kualitas pelayanan di gereja yang ada. Dan juga diharapkan melalui hal ini maka gereja-gereja bisa bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Terima kasih. Baik, Bapak Promovendus
Anton Siswanto. Jadi dari yang Anda sampaikan, tentu kita mau ada satu lagi buku ya. Ada satu lagi buku yaitu buku model kepemimpinan yang lebih memfokuskan kepada sintaks, prinsip reaksi sosial. Kan ini sudah dilaksanakan. Jadi ini memberikan kontribusi menjadi rujukan nanti kalau misalnya institusi lain atau institusi di kampus tercinta ini, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre, ada rujukan karena masih kurang buku-buku ya, dia masih dalam bentuk disertasi. Jadi ini perlu ada satu judul buku yang saya usulkan adalah Sintaks Model Kepemimpinan Gembala Berbasis Planning, .2 Teori dan Praktik. Seperti itu Pak ya. Jadi masih ada satu produk yang ketinggalan sebenarnya selain materi ya. Seperti itu karena ya memang harus ada dua produknya. Itu saja, terima kasih, selamat buat Bapak Promovendus Anton Siswanto hingga saat ini bisa menyelesaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji Bapak Dr. Robi Panggara MTH. Terima kasih Bapak Dr. Hengki Wijaya MTH. Terima kasih Bapak Dr. Hengki Wijaya MTH mengajukan pertanyaan dan juga saran-saran selaku penguji dan sekaligus kopromotor. Dan dengan demikian maka ujian promosi doktor terhadap Promovendus Anton Siswanto telah selesai. Boleh diberi aplaus. Berdiri 1 jam setengah di sana tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi sudah terlewatkan. Terima kasih untuk semua jawaban presentasi yang sudah diberikan. Boleh kembali ke tempat duduk. Kepada segenap Dewan Penguji terima kasih atas ujian ini. Dan saya juga persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dengan sesi kedua ini sebenarnya terjadwal hingga pukul 12.00 WITA, namun ternyata kita bisa selesaikan dengan lebih awal. Dengan demikian maka kita akan istirahat lebih awal untuk makan siang dan nanti setelah makan siang barulah kita melanjutkan sesi berikutnya untuk ujian promosi doktor ini. Saya skor sementara untuk ujian promosi ini dan kembalikan kepada MC. Seluruh hadirin dan tamu undangan dipersilakan untuk menikmati jamuan makan siang di lantai 2. Setelah itu pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan melanjutkan ujian promosi dan yudisium Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Baik Bapak Ibu, disilakan menuju lantai 2, satu lantai di bawah.